Selamat datang di channel saya Devan, dan saya senang bisa menjadi seorang teman berpikir di channel ini untuk teman-teman. Dan di channel ini saya akan selalu membahas hal-hal yang terkait dengan meningkatkan potensi diri, ide-ide tentang seorang entrepreneurship, dan juga hal-hal yang terkait bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Dan kali ini saya ingin berbagi satu topik yang sebetulnya ini topik menjadi, ya katakanlah, kayak American Dreams untuk para entrepreneur gitu ya, untuk para pengusaha yang memulai bisnis atau yang sedang memulai bisnis 1 hingga 5 tahun, dan kebanyakan mereka, bahkan saya sendiri di level-level saat itu, memikirkan 3 hal ini. Dan ini hal yang lumrah, dan menurut saya mungkin ini adalah satu journey yang perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apa ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bisnis yang autopilot. Yang kedua, passive income. Dan yang ketiga, pensiun dini. Ini hampir deh semua pengusaha pengennya kayak gitu. Yuk kita kupas satu-satu. Apa perspektif saya sehingga mungkin apa yang saya sharekan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang pertama nih terkait dengan bisnis autopilot. Dan sangat kepingin banget seorang pengusaha UMKM bahkan, atau pengusaha yang pemula, pingin bisnisnya itu autopilot, ingin dikerjakan secara apa nih, bisa bekerja secara mandiri. Ketika ditanya apa yang menjadi sebuah dorongan mengapa ingin bisnisnya autopilot, kebanyakan menjawabnya kan enak, punya bisnis bisa ditinggal-tinggal. Jadi bisnisnya jalan, lalu pengusahanya jalan-jalan. Ini umumnya teman-teman punya kayak American Dreams kayak ginilah. Tapi kalau kita jadi bisnisnya istilahnya itu dapat uang yang kita nggak perlu repot untuk jadi pengusaha di dalamnya. Tapi sebetulnya apa sih yang mendorong seseorang pengusaha ini punya pikiran kayak gini ya? Ini pertanyaan yang pasti kita tanya nih. Terlepas dari hasil yang ingin dicapai ketika dia nggak perlu bekerja dan bisnisnya jalan dan dia jalan-jalan, sebetulnya apa yang mendorong sehingga dia pengen seperti itu? Termasuk ini pertanyaannya saya tanyakan, apa yang mendorong saya ya ingin bisnis itu bisa jalan sendiri dan saya nggak perlu ada di sana. Seandainya bisnis itu jalan sendiri dan saya tidak ada di sana, lalu apa yang akan saya lakukan ketika saya katakanlah mempunyai waktu yang lebih banyak? Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang autopilot, istilah autopilot ini kan sebuah kata yang diambil dari kayaknya pesawat terbang yang bisa tetap terbang dengan baik meskipun pilotnya take a break gitu ya, nggak di situ, dan ini bisa tetap di dalam pesawat, tetapi dia mungkin tidak sedang di kokpit, dan mungkin juga ada asisten co-pilotnya yang membantu di sebelahnya dan dia tidak di situ. Jadi ini pesawatnya jalan sendiri, ada co-pilot yang membantu dan dia mungkin harus rehat, dan it's okay, it's happen gitu ya. Nah, berarti sebetulnya kalau dari istilah autopilot sendiri, kita ngelihat dong ada satu kondisi di mana pilotnya tidak keluar dari pesawat tapi tidak di COVID. Berarti sebetulnya the pilot still in the plane. Ini yang pertama yang aku pikirkan. Mungkin dia tidak sedang mengerjakan tugas mengendalikan pesawat itu, tidak berada di menggenggam setir. Ada orang lain yang mengendalikan setir, tapi dia tetap ada di situ. Yang kedua, yang kalau kita belajar dari pesawat, ini kan kayaknya
temporarily dilepas gitu ya. Ada orang lain yang handle. Nah, berarti sebetulnya autopilot di dalam gambaran itu hanya dalam kurun waktu tertentu pesawat ini bisa dibiarkan dalam kondisi autopilot. Dan kondisi autopilot ini hanya bisa berjalan dengan satu skenario tertentu. Ada kondisi yang memungkinkan untuk sebuah pesawat ini berjalan tanpa pilotnya memegang kendali. Apa itu? Berarti ada hal-hal yang harusnya terjadi, sistem yang terjadi. Jadi kalau bisnis yang autopilot dilihat dari kacamata yang dianalogikan seperti tadi, berarti ada keadaan yang tersistemisasi sehingga keadaan tersebut bisa memungkinkan bisnis itu berjalan tanpa pengusahanya pegang kendali. Dan ini terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu, bisa ditinggal. Ini yang kalau dari kacamata saya ya, terlepas apa yang mendorong teman-teman ingin mempunyai bisnis yang autopilot yang seperti apa, tetapi kalau kita dari sebuah kacamata ataupun dari definisi autopilot, maka pemikirannya seperti itu. Di dalam kasus kita menghadapi COVID, ini banyak pengusaha-pengusaha muda yang gulung tikar. Ataupun ketika COVID terjadi, banyak teman-teman pelaku-pelaku usaha-usaha UMKM yang datang kepada saya juga bercerita bagaimana mereka mengalami kesulitan menghandle bisnisnya ketika COVID. Bahkan dia harus turun ke lapangan. Berarti kondisi COVID tidak menjadi satu skenario ketika sebuah bisnis ini autopilot. Berarti keberadaan pengusahanya tetap dibutuhkan di dalam pesawat. Persis seperti pilot ketika di dalam kondisi yang tidak memungkinkan, badai, cuaca buruk, tentu tidak mungkin dibiarkan pesawat ini jalan dengan kondisi autopilot. Berarti presence seorang pengusaha harus tetap ada di dalamnya. Ini penting, teman-teman. Jadi kalau dari kacamata saya, apakah bisnis bisa autopilot 100%? Ya, mungkin dengan skala-skala pengusaha level yang corporate level itu mungkin masih bisa. Saya sekali lagi. Tapi kalau dalam kondisi yang teman-teman ya seperti saya begitu ya, UKM, UMKM atau pengusaha middle gitu ya. Ini menjadi isu sebetulnya, menjadi sebuah hal yang patut dipikirkan, apakah bisnis ini harus ditinggalkan 100%. Ini yang menjadi pokok pemikiran kita. Terlepas apa yang mendorong kita ya, kenapa saya ingin meninggalkan bisnis saya yang saya rintis sendiri. Apakah ada sesuatu yang lebih baik di luar sana yang ingin saya capai daripada bisnis saya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya perlu kita pikirkan. Ini tentang autopilot. Jadi poin baiknya adalah ketika kita menginginkan suatu kondisi bisnis yang autopilot, kita menyiapkan diri untuk membuat sebuah sistem. Sistem yang berjalan dengan satu skenario yang jelas. Dengan suatu kondisi prasyarat yang memungkinkan. Termasuk dengan adanya co-pilot yang mendukung, tim yang mendukung, sehingga semuanya berjalan dalam satu skenario tertentu. Tanpa kehilangan pengusahanya atau pilotnya keluar dari awak pesawat. Sehingga kehadiran dari pengusaha itu tetap dirasakan, tetap sebagai founder yang working on it gitu ya, mengerjakan dan mengelolanya. Ini bisnis yang autopilot. Nanti teman-teman silakan menimbang ya, bagaimana melihat bisnisnya terkait dengan mimpinya, apakah dalam kondisi sekarang saya sedang menyiapkan diri untuk ke sana. Yang kedua nih, tentang passive income. Karena ini isu yang sering muncul ketika kita ngobrol dengan teman-teman
Bahkan semua orang menginginkan yang namanya passive income. Dan ketika digali, passive income itu kebanyakan tentang bagaimana dapat uang tanpa bekerja. Kalau bisa tanpa risiko. Jadi tanpa bekerja, tanpa risiko dapat duit. Siapa yang nggak mau kan gitu. Semua orang pasti mau. Semua orang pasti ingin dapat uang tanpa kerja, tanpa risiko. Tetapi apakah ada yang seperti itu? Apakah ada yang benar-benar pasif gitu ya? Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau definisi passive income itu ternyata tetap mengandung risiko. Dan risiko ini seberapapun risikonya ya kita siap dengan meminimalkan, dan biasanya kalau mau meminimalkan di situ ada yang namanya pengelolaan. Dan kalau sudah ada yang pengelolaan ya namanya ya bukan pasif lagi, itu tetap aktif karena di situ ada pengelolaan kita. Jadi apa yang sebetulnya bisa dijadikan sebuah passive income? Apakah bisnis kita itu akan menjadi passive income buat kita? Ini pertanyaan penting. Kalau bisnis ternyata yang kita kerjakan ujung-ujungnya tetap membutuhkan kita terlibat, seperti tadi saya ceritakan, bisnis yang autopilot pun butuh yang namanya kehadiran pengusahanya. Jadi bagaimana kita menavigasi ini? Karena seperti biasanya nih teman-teman, yang namanya benar-benar pasif itu dan risiko nggak ada risiko, otomatis biasanya kecil hasilnya. Jadi high risk, high gain, low risk, low gain. Jadi it's okay kalau memang inginnya mendapatkan sesuatu yang kecil. Taruh uang di deposito, it's okay. Tapi di deposito ada yang namanya inflasi yang harus kita kalahkan juga karena kita pengusaha. Jadi taruh uang di deposito ternyata tidak membuat kita lebih kaya, justru membuat kita lebih miskin. Karena inflasi kita jauh lebih tinggi dari bunga deposito. Sedangkan itu pasif. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Gimana nih saya menavigasinya, memikirkannya terhadap dua hal ini? Apakah saya tetap mau di situ? Nah, atau mungkin taruh uang di tanah, it's fine. Taruh uang di tanah, it's okay juga. Jadi ada hasil, katakanlah dari bisnis yang sudah berjalan baik, kita mau investasi, kita berharap ada passive income dari situ. Sekali lagi, tanah tidak liquid gitu ya, tanah tidak cair, jualnya juga sulit, belum tentu dalam 3-6 bulan dapat membeli, plus apakah harga di market memungkinkan naik di dalam waktu kondisi tertentu. Jadi ada bagian tertentu. Jadi biasanya yang low risk ya otomatis low maintenance juga, ya kita biasanya akan bermain di level waktu. Karena yang menggerakkan harga dengan cepat itu adalah market. Jadi kita mesti bermain ketika di market yang cepat, dan ketika market itu bergerak cepat, di situ ada yang namanya pengelolaan. Kita harus mantau, mengontrol, dan melihat segala sesuatunya tepat. Jadi mari kita pikirkan lagi, yang dimaksud passive income yang diharapkan itu kayak gimana. Contoh nih, lately akhir-akhir ini saya juga sering ngikutin sebuah akun yang bagus gitu di YouTube tentang seorang investor saham tuh yang namanya Warren Buffett-nya Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Dan ini beliau yang sudah berpengalaman di dunia saham sekalipun, yang katakanlah kita taruh uang kita di bank, di saham, nggak bisa juga sepenuhnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena pasti ada hal-hal yang harus dilakukan oleh beliau, termasuk melakukan research, mengawasi, mengamati, kemudian termasuk membeli lagi, membuat strategi, dan semuanya dengan penghasilan beliau yang sudah triliunan seperti itu, kekayaannya masih saja tetap aktif.
ini yang perlu kita pikirkan. Apakah memang betul yang kita harapkan adalah sebuah passive income yang di situ kita hanya tinggal duduk manis dan terima uang tanpa bekerja. Perlu ditanya nih, apa sebetulnya yang mendorong kita pengen yang namanya passive income? Jangan-jangan itu hanya ilusi semata yang membuat kita pengen enaknya aja tanpa bekerja keras. Oke? Dan yang ketiga nih, pensiun dini. Waktu saya mulai berbisnis beberapa saat yang lalu, tahun 2000, bayangannya nanti berbisnis, kalau sudah bisnisnya jalan, kalau bisa 45 saya mau pensiun. Kalau 45 saya pensiun itu berarti sekitar 2 tahun lagi. Dan hari ini saya pikir, setelah saya mikir, saya ngelihat semuanya, sebetulnya apa yang saya inginkan ya, kalau 45 nanti saya pensiun, gitu ya. Pertanyaannya itu justru apa yang akan saya lakukan setelah saya pensiun? Apa yang mendorong saya ingin pensiun cepat-cepat gitu ya? Ingin berhenti bekerja, menganggur, menikmati hidup, bahkan melakukan apa saja yang disenangkan tanpa rasa khawatir akan keuangan. Ini kan biasanya gambaran orang pingin pensiun gitu ya teman-teman. Dan lalu saya pikir-pikir lagi, lalu saya mau ngapain setelah 45 itu kalau saya pensiun? Dan yang lucunya lagi, kalau ini kita bandingkan aja tadi dengan Pak Low Keng Hong ataupun Elon Musk, kemudian Jeff Bezos yang kekayaannya udah kayak gitu, masuk ke mereka juga nggak pensiun loh teman-teman. Jadi apa yang mendorong saya pengen pensiun? Padahal ada sesuatu yang sebetulnya masih bisa dikerjakan, sesuatu yang bisa ditumbuhkan, sesuatu yang bisa dimaksimalkan, sesuatu yang bisa dikembangkan di dalam diri ini untuk mencapai hal-hal yang mungkin nggak kebayang sebelumnya. Mungkin hal-hal yang baru yang bisa dieksplor. Bukan cuma sekedar duduk manis dan ongkang-ongkang kaki, terima uang, menikmati hidup. Kalau mau menikmati hidup boleh. Mungkin idealnya kalau dari saya setelah saya sekian lama, ya udahlah, kita nggak perlu harus berpensiun dini. Tapi menikmati pensiun di tengah-tengah bekerja, it's okay. Di usia manapun silakan pensiun, gitu ya. Ini ideal. Di usia manapun kita mau pensiun, it's okay. Pensiun itu artinya begini, menikmati hidup di sela-sela. Di sela-sela. Kalau dulu kepikirannya pensiun nanti setelah 45, menikmati hari, lalu saya mungkin traveling kemana. Oke. Seandainya aku punya waktu lebih mudah untuk bisa mencapainya, gitu ya. Nggak harus nunggu usia 60 ketika kaki udah nggak kuat untuk jalan, naik tangga tinggi, katakanlah begitu ini, karena tidak maintain the health gitu, tidak menjaga kesehatan seperti di video yang sebelumnya. Saya pernah cerita di video yang lain tentang bagaimana seorang pengusaha itu menjaga kesehatannya. Nah, sudah nggak bisa meraih di level itu. Bagaimana seandainya itu saya tarik ke depan aja? Saya mikirnya begitu aja. Bagaimana kalau jatah pensiun saya nanti di usia yang 60 sekian itu saya bagi sedikit-sedikit di usia produktif saya. Jadi saya tetap bisa menikmati dan yang namanya hidup itu, dan saya mengambil jatah saya nanti yang di usia 60 tahun yang saya sudah nggak berencana untuk pensiun. Saya tetap akan berkembang sebisa saya, dan saya ambil jatahnya untuk saya mulai menikmati hidup hari ini. Dan sebetulnya ini yang ide yang saya pikirkan gitu ya. Apa yang seandainya itu bisa saya lakukan. Dan menikmati dengan cara saya, porsi saya, toh ya ini hidup saya sendiri gitu ya. Dan teman-teman bisa memperlakukannya seandainya ini make sense.
Dan apa yang menjadi poin dari percakapan ini, ada topik ini sebetulnya apa yang mendorong saya ingin berhenti bekerja cepat-cepat. Apa yang mendorong saya ingin mempunyai bisnis yang autopilot itu. Yang dimulai dari bisnis autopilot, yang dimulai kemudian yang merambah ke ingin passive income, kemudian dan akhirnya ingin pensiun dini. Seandainya ada sesuatu yang beyond yourself, lebih dari dalam kapasitas diri teman-teman yang bisa dieksplor untuk tetap bertumbuh bahkan sampai di usia senja sekalipun. Hal ini semoga bisa bermanfaat apa yang saya sharekan dan paling tidak memberikan gambaran tentang bagaimana kita merencanakan diri sebagai seorang pengusaha dan menyikapi hal-hal di dalam kehidupan ini dengan lebih clear dan lebih balance. Oke? Senang sekali bisa berbagi hari ini. Kalau teman-teman suka, silakan like and subscribe. Dan saya akan datang lagi di kesempatan lain dengan topik-topik yang lebih tren. Dan sampai ketemu ya di sesi selanjutnya. Salam.